Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angela Audimus, kita dengan NIM 108022500025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS aljabar linear. Yang pertama, kita cari nilai X dan Y. Maaf. Baik, soal yang pertama tadi, yang pertama kita cari nilai X-nya dulu. Di sini kita samakan elemen matriks, yang posisinya sama. Di matriks pertama kita kalikan 2 dulu, kan di sini ada 2. Maka hasilnya sama dengan 2x. Di matriks kedua ada 3, selanjutnya juga ada sama dengan 11. Kemudian di sini 3-nya ini kita pindahkan ruas ke sini, maka 11 dikurang 3 sama dengan 8. Kemudian 2 ini kita bagi 8, maka hasilnya sama dengan 4. Maka nilai X nya sama dengan 4. Kemudian sama juga dengan Y. Kita samakan elemen yang posisinya sama. Di sini kita kalikan 2 di matriks pertama, maka hasilnya sama dengan 2 dikali Y sama dengan 2Y. 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Kemudian tambah 4 dikurang sama dengan 14. Di sini min Y ditambah 4, hasilnya sama dengan 0. Sisanya sama dengan 2Y sama dengan 14. Kemudian 2 dibagi 14 sama dengan 7, maka Y sama dengan 7. Baik, soal kedua, Pak Salman membeli 2 buku, 1 pulpen dan 1 penggaris dengan harga 17.000. Sedangkan Pak Budi membeli 1 buku, 2 pulpen dan 1 penggaris dengan harga 16.000. Jika Pak Hasan membeli 3 buku dan 2 penggaris dengan harga 31.000, maka di sini A, kita buatlah matriks dari persoalan tersebut. Baik, tadi untuk Pak Salman 2 buku, 1 pulpen, 1 penggaris, maka baris pertama di sini baris pertamanya di sini 211. Kemudian Pak Rudi 1 buku, 2 pulpen, 1 penggaris. Untuk baris kedua 121. Dan Pak Hasan membeli 3 buku, 2 penggaris. Di sini 302, nolnya karena Pak Hasan tidak membeli pulpen. Oke, ini seperti ini matriksnya. Kemudian yang kedua, baik, selanjutnya untuk tentukan harga pulpen dengan teknik Kramer. Yang pertama kita ubah kolom kedua dengan angka hasilnya di sini. Terus kita menggunakan ekspresi konfaktor. Kemudian kita kalikan elemen baris pertama dengan determinan matriks bagiannya. Maka hasil yang kita dapat di sini 2K ditambah 17K dikurang 17K, hasilnya sama dengan 2K. Kemudian untuk determinan utamanya kita menggunakan perkalian silang diagonal. Di sini 2 kali 2 kali 2 hasilnya sama dengan 8. 1 kali 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya sebaliknya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 0 kali 1 kali 2 sama dengan 0. Kemudian 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Kita jumlahkan di sini, maka hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita cari Y-nya ini, determinan A-nya ini dikurang determinan utamanya tadi, maka hasilnya sama dengan 2000 per 3. Selanjutnya nomor 3, diketahui sebuah matriks A sebagai berikut. A dengan determinan, buktikan bahwa matriks tersebut memiliki inverse. Baik, yang pertama di sini dua baris pertama kita pindahkan ke samping matriksnya. Kemudian kita kali silang diagonal lagi. 1 dikali 1 kali 1, hasilnya 1.
2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. 1 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 0 kali 1 kali 1 hasilnya sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 0 kali 2 hasilnya sama dengan 0 juga. Maka kita jumlahkan di sini hasilnya sama dengan 2. Karena determinan A-nya ini tidak sama dengan 0, maka matriks ini memiliki inverse. Yang ketiga B, tentukan inverse matriks tersebut dengan teknik OBE. Baik, di sini kita sejajarkan matriks A dengan matriks identitas, lalu kita operasikan sampai matriks sisi kiri menjadi matriks identitas. Yang pertama di sini kita tukarkan baris pertama dengan baris ketiga agar supaya angka 1 utama berada di posisi paling atas. Kemudian angka kedua kita kurangi baris ketiga dengan baris baris ketiga dengan baris ke-1 supaya angka 1 untuk membuat elemen angka 1 menjadi 0. Kemudian kita lakukan penukaran baris ketiga dan baris kedua. Kemudian kita membagi baris kedua dengan membagi baris kedua dengan 2 agar angka diagonal utamanya itu menjadi 1. Kemudian setelah sisi kirinya sudah menjadi matriks identitas, di sini sisi kanannya otomatis inverse-nya menjadi A-1, A pangkat min 1. Maka di sini hasil akhir matriks elemennya di sini 1/2 min 1, 1/2, 1/2, 0, min 1/2, min 1/2, 1, dan min 1/2. Itulah hasil akhirnya. Baik, selanjutnya nomor 4. Diketahui sistem persamaan linear berikut. Kemudian periksa apakah ekspresi tersebut memiliki solusi tunggal atau tak punya solusi, tentukan solusinya jika ada. Kemudian di sini dari sistem persamaan linear tersebut kita ubah ke dalam matriks di sini. Kemudian kita lakukan dengan cara teknik OB, kita lakukan eliminasinya. Di sini untuk baris ketiga kita lakukan baris ketiga dikurang 2 dikali baris 1. Maka untuk baris ketiga di sini kita dapatkan 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk baris kedua kita kurangkan baris 2 dengan baris 1. Hasil yang kita dapat adalah 0 dikurang 3 0, min 3, 2, dan min 2. Selanjutnya untuk baris keduanya lagi kita bagi dengan 3, maka hasilnya kita dapat di sini 0, 1 dibagi min 3 ya tadi ya, 0, 1, min 2/3 dan 2/3. Kemudian untuk baris satunya kita kali dengan 2 baris 2. Maka yang kita dapat di sini 1, 0, 1/3 dan 2/3. Kemudian untuk jawabannya akhir di sini kita variabelkan sisa sebagai parameter, yaitu Z sama dengan T. Maka di sini yang dapat di sini X tambah 1/3 tambah sama dengan 5/3, Y sama dengan Y kurang 2/3 ditambah sama dengan 2/3, X sama dengan 5/3 dikurang 1/3, Y sama dengan 2/3 tambah 2/3. Maka hasil yang kita dapat di sini
X, Y, Z sama dengan min 1/3 2/3 1 tambah 5/3 230. Baik, selanjutnya yang kelima, misal koordinat K sama dengan 0, koordinat L sama dengan 2, 0, 1, dan koordinat M sama dengan 0, 3, 1. Tentukan A. Proyeksi oktagonal vektor KL terhadap vektor LM. Baik, di sini kita langsung ke soalnya. Di sini untuk vektor KL kita kurangi koordinat akhir dikurang koordinat awal tadi 201, maka 201 dikurang 000 hasilnya sama dengan 2i 0j dan 1k. Kemudian untuk vektor LM nya seperti tadi, koordinat akhir dikurang koordinat awal koordinat akhir dikurang koordinat awal, maka 031 dikurang 201 sama dengan min 230 atau min 2i 3j sama 0k. Setelah kita mendapatkan vektornya, di sini kita mencari proyeksi oktagonal vektornya tadi KL terhadap LM. Di sini vektor KL dikali dengan LM dikali per LM kuadrat, maka di sini yang kita dapat 201 dikali min 230 pernya tadi LM min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat, maka untuk hasilnya sama dengan min 4 ditambah 0 per 13 tadi. Maka untuk KL nya di sini sama dengan min 4 per 13 tadi, itu LM nya sama dengan min 230, maka hasil yang kita dapat di sini sama dengan 8 per 13 min dikurang 12 J per 13 ditambah 0k. Untuk soal yang ke B, luas jajar kita hitung luas jajar genjangnya. Di sini luas jajar genjangnya ini kita bentuk dengan dua vektor vektor KL dan vektor LM. Maka di sini min 201 dengan min 236. Kemudian kita menggunakan determinan matriksnya di sini IJK, maka hasil vektornya sama dengan 1 dikurang 3i dikurang 4j tambah 6k. Kemudian kita menghitung luasnya. Di sini panjang vektor kita hasil tadi, kemudian min 3 kuadrat ditambah 4 min 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, min 3 kuadratnya sama dengan 9, min 4 kuadratnya sama dengan 16 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36, maka hasilnya sama dengan 61. Selanjutnya yang terakhir 3C, koordinat titik ke 4N yang mungkin dari jajar genjang yang dibuat. Di sini koordinat L kita kurang dengan K sama dengan M dikurang N. Kita masukkan nilai dari masing-masingnya, itu 0, L nya 2, 01 dikurang K nya, maaf ini harusnya 0, M nya 0, 31 dan N nya belum kita ketahui X, Y, Z. Kita langsung saja kurangkan L dengan K. Di sini hasilnya sama dengan 201 dan sama dengan 031 dikurang X, Y, Z. Kemudian kita tukar luaskan lagi, sama dengan 031 dikurang 201, maka hasil yang kita dapat di sini untuk N nya di sini sama dengan min 2, 3 dan 0. Sekian dari saya. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.